Tanyakan yang terkait pungli tadi yang di pelayanan publik, sebagai contohnya saya terkait pembuatan SIM aja ya Pak, yang di institusi Polri sendiri. Waktu saya jadi Kapolres, tidak kurang dari 20 atau 30 SIM saya tanda tangani. NIA yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Devi Astiningrum dari Mandiri InHealth. Berbicara terkait pungli tadi Pak, ini kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan di situ ada penawaran. Saya habis ini saya harus ke dokter telinga lagi nih. Iya Pak, alat bantu dengar mau saya. Menanyakan yang terkait pungli tadi yang di pelayanan publik, sebagai contohnya saya terkait pembuatan SIM aja ya Pak ya, yang di institusi Polri sendiri. Itu kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan di situ ada penawaran, dan satu kebijakan terkait pembuatan SIM juga ada, misalnya kalau masa berlakunya habis walaupun sehari itu harus ujiannya ulang gitu Pak ya. Dan seperti yang kita tahu untuk ujian praktek SIM sendiri itu kan begitu sulit ya Pak. Jadi mau nggak mau harus nembak istilahnya. Nah di situ kenapa sih Pak nggak ada biaya misalnya ujian SIM yang benar-benar mungkin tesnya formalitas aja dan harganya nggak sekian, jadi nggak ada transaksi under table gitu Pak. Mungkin cukup sekali. Baik, cerita SIM saya nggak usah panjang-panjang. Saya mantan sekretaris Direktorat Lalu Lintas. Waktu saya jadi Kapolres, tidak kurang dari 20 atau 30 SIM saya tanda tangani. Anda tahu pengalaman saya di Jepang. Saya pernah ikut manajemen traffic di Jepang. Begitu kami datang, kami diuji masuk di ruangan simulasi, ujian nyetir. Dipraktekkan nyetir. Jalan biasa. Setelah setengah jam, lewat di perkotaan, lewat di pegunungan, lewat segala macam. Setelah selesai, keluar evaluasinya. Anda tadi di sana belok kanan tidak pasang sen. Di tempat itu Anda klakson tidak ada artinya. Tikungan saya klakson. Kalau kita di Indonesia tikungan harus klakson. Di tempat tanjakan yang serem buang rokok. Benar. Yang pernah dengar tanjakan Emen, Tangkuban Perahu, pernah dengar nggak? Itu biang kecelakaan itu. Kepercayaannya kalau nyetir di situ, ya, rokok nyalain, buang lewat jendela, numpang lewat, banyak, ada ngerem segala macam. Kesimpulannya apa? Ini yang namanya Sekretaris Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, ujian SIM di Jepang dinyatakan tidak lulus, padahal berapa puluh SIM gue teken. Itu. Karena itu waktu ada usulan supaya SIM diperpanjang, saya langsung nggak menolak. Kenapa ditolak, Fik? Kalau diperpanjang susah masuk dompet. Di luar negeri, SIM itu adalah license to drive. License. Di kita, SIM itu license to kill. Kalau kita udah punya SIM, nabrak orang anggap nggak salah aja deh. Gue udah punya SIM. Nah, jadi saya merasakan betul hal seperti itu. Yang seperti saya lakukan tadi, Ketua KPK saya bikin apa? Paspor. Kena pungli. Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper, Jakarta. Ujian di sana, nggak dilulusin gua. Nggak dilulusin. Masya Allah, Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas ujian, tahu. Rupanya si orang itu nggak peduli, dia memang nggak pernah mau tahu gitu. Akhirnya saya ngeluarin dompet, itu dompet,
Begitu dia mau ambil, gue pegang tangannya. Bilang, buka mata lo, lihat gue siapa. Tahu nggak? Ada yang kenal. Pak, maaf Pak. Aku pun mau dipungli. Ini the real story. Bukan ngarang saya, cuma nggak pernah saya ceritain kecuali di sini atas permintaan Pak Sianto. Saya bilang sama teman-teman sama polisi, kita itu menjadi pelaku pungli sekaligus juga korban pungli.